Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah anak-anakku sekalian, hari ini kita akan melanjutkan kembali pembelajaran kita, yaitu untuk materi SKI. Kali ini kita akan membahas tentang pembinaan masyarakat Madinah di bidang ekonomi dan pertahanan. Untuk yang pertama di bidang ekonomi. Pembinaan di bidang ekonomi yang pertama adalah menggarap lahan milik sahabat lain dengan sistem pembagian hasil panen yang disebut muzaraah dan mukharabah. Jadi pada saat itu kaum muhajirin dan kaum ansor setelah dipersaudarakan secara sosial dan dibina dalam bidang agamanya, Rasulullah juga membina mereka atau membimbing mereka untuk saling membantu dan bekerja sama dalam bidang ekonomi. Masyarakat atau warga, kaum muslimin yang memiliki keahlian bertani, membantu warga yang memiliki lahan atau memiliki tanah. Sehingga terjadi kerjasama dan upahnya atau upah yang diberikan bukan berupa gaji, tetapi pembagian hasil dari panen lahan tersebut. Jadi dengan sistem pembagian hasil itu, orang yang menggarap atau yang mengerjakan pekerjaan di sawah atau di kebun atau di ladang itu mendapatkan juga sesuai dengan apa yang dikerjakannya. Yang kedua, membagi lahan kepada sahabat yang belum mempunyai lahan, baik untuk tempat tinggal maupun untuk bertani. Jadi karena kaum muhajirin atau orang yang berhijrah dari Mekah itu tidak membawa apa-apa, maka di sana di Madinah Rasulullah meminta pada masyarakat untuk saling berbagi, dan lahan-lahan yang kosong atau lahan-lahan yang belum memiliki pemilik atau belum ada pemiliknya kemudian dibagikan secara merata kepada kaum muhajirin maupun juga kaum ansor yang belum memiliki tanah. Untuk apa tujuannya? Tanah tersebut bisa dimanfaatkan untuk tempat tinggal, membangun rumah ya, atau juga untuk bertani. Nah, dari sana diharapkan semua masyarakat yang berhijrah maupun kaum ansor sama-sama memiliki tempat tinggal dan juga lahan pertanian sendiri. Seperti itu ya. Selanjutnya, Rasulullah juga bersama-sama dengan para sahabat mendirikan pasar ya. Pasar adalah sumber kekuatan ekonomi ya pada saat itu. Karena sebagian besar masyarakat yang berasal dari Mekah atau kaum muhajirin itu keahliannya kebanyakan adalah sebagai pedagang. Sehingga supaya tidak terlalu memberatkan kaum ansor yang ada di Madinah, Rasulullah kemudian bersama-sama dengan para sahabat yang berhijrah dan juga sahabat yang kaum ansor yang ada di Madinah mendirikan sebuah pasar yang nanti di sana masyarakatnya bisa berdagang dan saling berjual beli di sana. Tentunya Rasulullah juga memberikan persyaratan ya. Pasar di sana harus memenuhi persyaratan-persyaratan yang sesuai dengan syariat Islam, antara lain pedagang di sana harus jujur. Jadi tidak boleh berbohong ya. Para pedagang tidak boleh mengatakan misalnya ada barang yang jelek dibilang bagus, atau misalnya ada kain yang sobek dibilang kainnya tidak sobek atau disembunyikan gitu ya. Atau misalnya mengurangi timbangan ya. Timbangannya ditahan atau diberi pemberat sehingga timbangannya yang harusnya 1 kilo jadi berkurang menjadi misalnya cuma 8 on gitu ya. Nah, di sana Rasulullah menekankan bahwa para pedagang di sana harus jujur. Yang kedua, pasar itu bebas retribusi atau sewa. Jadi di sana diberikan lapak-lapak atau tempat berjualan itu tanpa mereka dimintai pajak atau retribusi ya. Kalau di kita misalnya di Pasar Cilimus kan ada untuk parkir, ada untuk sewa kios dan sebagainya. Nah, di masa Rasulullah pada saat itu tidak ada sewa dan juga tidak ada retribusi. Kemudian melarang monopoli perdagangan. Nah, monopoli perdagangan ini adalah perdagangan atau barang dagangan yang dikuasai oleh satu pihak saja, misalnya oleh kaum Yahudi saja atau kaum Muslim saja atau kaum suku tertentu ya,
itu tidak boleh. Jadi siapapun boleh berdagang di sana, baik kaum Yahudi maupun Muslim ataupun kaum suku Aus atau Khazraj atau suku yang lainnya. Jadi di sana Rasulullah melarang untuk satu pihak tertentu hanya memasok atau menyetok barang dagangannya di satu tempat atau satu pihak saja. Karena itu nanti bisa merusak perekonomian gitu ya. Jadi masyarakat yang tidak punya malah nanti akan semakin kesulitan mendapatkan barang. Kemudian melarang riba ya. Melarang riba itu Rasulullah tidak boleh misalnya melarang ya masyarakat untuk memberikan pinjaman atau dengan pengembalian yang minta lebih gitu, atau misalnya dengan menaikkan bunga yang sangat besar, memberikan bunga yang sangat besar, atau menarik keuntungan yang terlalu besar gitu ya. Rasulullah melarang seperti itu. Jadi berjualan beli di sana harus sesuai dengan syariat dengan mengambil keuntungan yang wajar saja. Kemudian Rasulullah juga melarang sumpah palsu. Nah, tadi seperti yang bagian pertama ya. Jadi tidak boleh pedagang itu misalnya wallahi ini barangnya bagus banget, ini berasal dari tempat yang bagus atau kualitasnya bagus, padahal ternyata barangnya tidak bagus. Nah, itu tidak boleh. Tidak boleh dengan menggunakan sumpah palsu untuk menarik perhatian pembeli. Selanjutnya di bidang ekonomi Rasulullah mendirikan Baitul Mal. Baitul Mal itu semacam lembaga zakat ya. Atau apa ya? Kalau di kita sekarang tuh kayak lembaga penampung zakat seperti itu ya. Yaitu yang tujuannya untuk pemerataan pembagian zakat dan infak. Dan juga sebagai nanti menampung zakat dari masyarakat, kemudian itu untuk dijadikan biaya dalam operasional pemerintahan gitu ya. Selain untuk nanti dibagi-bagikan kepada yang berhaknya. Jadi ditampung oleh Rasulullah, oleh Baitul Mal ya, di bawah pimpinan Rasulullah. Infak, zakat, kemudian nanti ada pajak juga ditampung di Baitul Mal, kemudian nanti disalurkannya sesuai dengan kebutuhan, baik untuk masyarakat yang membutuhkan atau yang berhak, baik untuk kepentingan negara. Kepentingan negara di sini misalnya pada saat akan ada peperangan atau mungkin untuk perbaikan masjid, untuk kepentingan negara lah pokoknya ya, yang dibutuhkan untuk pembangunan di negara tersebut atau di Madinah. Kemudian menerapkan pajak bagi kaum Yahudi sebesar 1 dirham per satu laki-laki dewasa. Jadi masyarakat Yahudi di sana dijamin kebebasannya, tetapi mereka dikenakan pajak ya, karena pemerintahannya saat itu dipimpin oleh Rasulullah dan kaum muslimin banyak di sana ya, sehingga kaum Yahudi supaya tidak terjadi perselisihan atau apa dikenakan pajak ya. Kemudian menerapkan biaya masuk bagi barang yang berasal dari luar Madinah. Nah, Rasulullah menerapkan bagi para pedagang yang ingin berdagang di Madinah, tapi berasal dari luar Madinah, misalnya dari Syam atau dari Mekah gitu ya, diperbolehkan dengan syarat nanti dikenakan pajak. Ini tujuannya apa? Tujuannya supaya masyarakat itu lebih mencintai produk-produk asli dari Madinah. Dan supaya masyarakat di Madinah sendiri lebih bisa laris jualannya gitu, kalau bahasa mudahnya gitu ya. Tidak terlalu bersaing dengan yang dari luar Madinah. Misalnya gini ya, di Indonesia ada kain batik. Nah, dari Malaysia atau dari Brunei akan ada orang jualan juga kain batik. Nah, masyarakat yang dari luar Indonesia itu nanti kalau mau jualan kain batik di Indonesia, barangnya itu dikenakan pajak. Supaya apa? Supaya nanti masyarakat tuh lebih memilih kain yang dari Indonesia saja, karena kalau sudah kena pajak pasti harganya akan lebih mahal. Seperti itu contohnya ya. Jadi Rasulullah itu melindungi produk-produk yang ada di dalam negara Madinah atau di kota Madinah sendiri. Nah, selanjutnya bidang pertahanan. Nah, untuk bidang pertahanan ini Rasulullah membentuk satuan-satuan tentara atau disebut Syariah ya. Karena banyaknya ancaman dari pihak kaum musyrikin. Nah, jadi setelah Rasulullah berhijrah dari Mekah ke Madinah itu, kaum musyrikin tetap saja, bukan berarti bebas atau membiarkan saja begitu, tidak. Justru kaum musyrikin itu kan merasa khawatir ya. Dengan berpindahnya Rasulullah ke Madinah, mereka khawatir bahwa Rasulullah akan melakukan balas dendam dan menyerang kota Mekah. Dan akhirnya kan mereka melakukan berbagai tindakan yang tetap
mengganggu lah, dalam istilah ini mungkin tidak merasa tenang dengan hijrahnya Rasulullah ke Madinah. Nanti setelah ini kan ada berbagai perang ya. Nah, pemimpin kaum muslimin pada saat itu antara lain ya, ini beberapa saja yang disebutkan. Ada Hamzah bin Abdul Muthalib, ada Ubaidah bin Haris, ada Sa'ad bin Abi Waqqas, kemudian ada Ali bin Abi Thalib sebetulnya, yaitu juga termasuk pemimpin dari kaum muslimin. Nah, ini ancaman-ancamannya. Nah, antara lain yang pertama terjadinya peperangan ya. Beberapa kali peperangan yang dilakukan, pertamanya serangannya berasal dari kaum musyrikin dulu. Misalnya perang Badar ya. Perang Badar itu terjadi bulan Ramadan tahun 2 Hijriah. Perang ini terjadi dekat sumur milik Badar. Tentara Islam berjumlah 314, sementara orang kafir 1000 orang ya. Perbandingannya sangat jauh ya, 300 berbanding 1000. Peperangan dimenangkan oleh kaum muslimin. Nah, tapi ya, jadi perang Badar ini alhamdulillah dimenangkan oleh kaum muslimin. Abu Jahal ikut tewas dalam perang ini. Kemudian Abu Lahab juga sakit, tapi Abu Lahab itu sakitnya bukan karena ikut berperang. Nah, ini penjelasannya. Jadi perang Badar ini kalau diceritakan sekilas ya, pertamanya karena adanya kaum tuduhan dari kaum musyrikin bahwa orang-orang pedagang yang dari Mekah mau ke kaum musyrikin ya. Kaum musyrikin yang akan berdagang itu dihadang oleh kaum muslimin. Padahal maksud kaum muslimin itu adalah kaum musyrikin yang membawa harta-harta mereka. Jadi gini, kaum musyrikin itu mengambil harta-harta orang Islam yang hijrah. Diambil, dijarah gitu ya. Nah, kemudian harta itu mau dibawa mereka ke area perdagangan. Kaum muslimin tahu kalau itu tuh harta mereka, maka dihadang ya. Untuk kembali diambil, maksudnya untuk mengambil harta mereka yang dijarah oleh kaum musyrikin. Tetapi pada saat itu kaum musyrikin menganggap bahwa kaum muslimin lah yang salah. Sehingga terjadilah pertempuran di Bukit Badar ya. Tapi alhamdulillah dengan kondisi seperti ini akhirnya Allah memenangkan kaum muslimin. Untuk penjelasan perang nanti ada bab tertentu ya, bab sendiri. Yang kedua perang Uhud. Nah, perang Uhud ini adalah sebagai balasan dari kaum kafir yang merasa malu ya karena kalah di perang Badar. Ini. Perang Uhud terjadi di tahun ketiga Hijriah di Bukit Uhud. Tentara Islam pada saat itu 700 orang, sedangkan kafir 3000 orang. Yang dipimpin oleh Khalid bin Walid. Ini kondisi pada perang Uhud itu Khalid bin Walid masih kafir ya, belum masuk Islam. Pada awalnya tentara Islam itu 1000 orang. Nah, tapi ada orang munafik. Orang munafik ini orang yang berbalik ya. Yaitu namanya Abdullah bin Ubay, mengundurkan diri. Di sini sebutkannya mengundurkan diri, padahal dia itu menghasut kaum muslimin untuk udahlah ngapainlah ikut berperang gitu. Jadi gitu. Dia itu menghasut kaum muslimin untuk pulang lagi aja dah, nggak usah ikut berperang. Akhirnya mereka yang 300 orang ini balik lagi. Yang tadinya mau pergi berperang akhirnya balik lagi dipimpin oleh si Abdullah bin Ubay ini. Nah, mereka termasuk ke dalam golongan orang-orang munafik ya, yang ketika akan berperang malah mundur. Nah, kemudian Rasulullah mengubah atau mengatur strategi, yaitu dengan memerintahkan pasukan pemanah berada di atas bukit untuk menjaga garis belakang pertahanan. Dan jangan turun sebelum diperintah oleh Nabi. Jadi Rasulullah wanti-wanti, tolong kaum pemanah atau pasukan pemanah jangan turun sebelum Nabi bilang gitu ya. Nah, diantaranya ada 50 pemanah yang dipimpin oleh Abdullah bin Jabir. Ini pemimpinnya adalah Abdullah bin Jabir ya. Kemudian perang berlangsung. Pada mulanya kaum muslimin itu hampir menang. Dan menang ya. Kaum muslimin itu sudah menang. Dan kaum kafir itu sudah terdesak mundur ke belakang. Sudah terdesak. Tetapi kaum pemanah yang di atas bukit itu mereka tidak nurut dengan perintah Rasulullah. Mereka tergiur ya. Tergiur tuh kabita kalau bahasa Sundanya. Tergiur oleh adanya harta rampasan perang yang ada di bawah bukit. Jadi ketika kaum kafir sudah kalah kan banyak tuh harta rampasan perang dari yang gugur atau yang dari tinggalkan. Misalnya kayak panah, busur, kemudian tameng, perisai dan sebagainya. Mereka ngelihat itu, wah itu barang-barang penting itu.
Kemudian mereka turun, kaum pemenang itu turun, padahal Rasulullah melarang. Akhirnya kaum kafir yang hampir mundur itu mereka berbalik, muter, dipimpin oleh Khalid. Ini juga salah satu strategi yang luar biasa dari Khalid ya. Dia muter ke belakang bukit, dari belakang bukit mereka naik ke atas bukit. Berarti dari belakang kaum muslimin. Akhirnya kaum muslimin yang turun ya turun ke bawah, diserang dari atas oleh kaum kafir. Sehingga pada saat itu kaum muslimin yang dalam kondisi tidak siap langsung panik gitu ya. Kalau kalian nanti bisa lihat filmnya ya. Langsung panik, kemudian kalah ya. Pada saat itu dalam perang Uhud itu kaum muslimin kalah. Bahkan salah satunya adalah gugurnya Hamzah bin Abdul Muthalib. Selanjutnya perang Khandaq. Perang Khandaq terjadi pada bulan Syawal tahun 5 Hijriah. Khandaq artinya parit. Disebut perang Khandaq karena sahabat Salman Al-Farisi mengusulkan kepada Rasulullah agar membuat parit mengelilingi kota Madinah, yaitu untuk menahan serangan musuh ya. Rasulullah menerima usulan ini sehingga beliau memerintahkan para sahabat membuat parit. Nah, perang ini juga disebut perang Ahzab karena kaum kafir pada saat itu bersekutu ya. Ahzab itu bersekutu atau bergabung ya. Karena kaum kafirnya bersekutu atau bergabung mencari pertolongan ya kepada kaum bangsa Yahudi Madinah ya. Mereka mencarinya kepada kaum Yahudi yang ada di Madinah. Kaum kafir saat itu dipimpin oleh Abu Sufyan ya, karena pemimpin mereka Abu Jahal sudah wafat ketika di perang Badar. Sementara pasukan Islam berjumlah 3.000 orang. Nih perbandingannya selalu Islam itu lebih sedikit ya. Namun karena terhalang parit, pasukan kafir tidak bisa masuk ke Madinah. Jadi paritnya itu di sekeliling kota Madinah. Tapi mereka terus mengepung ya, meskipun terhalang oleh parit, kaum kafir ini tetap mengepung, tidak segera pergi selama sebulan ya, mengepungnya selama sebulan, sehingga pada saat itu kaum muslimin merasa kekurangan bahan makanan. Dan kaum kafir pada saat itu Abu Sufyan juga sudah berpikir, wah mereka pasti kekurangan bahan makanan nih, biarin aja lah sampai mereka kelaparan gitu pikir mereka. Dan setelah itu mereka berniat untuk menyerangnya. Tetapi kemudian Allah memberikan pertolongan, yaitu dengan mendatangkan angin ribut dan puting beliung pada saat itu. Sehingga kaum kafir merasa kedinginan dan tidak kuat. Dan akhirnya mereka kaum kafir itu kembali ke Mekah dan Madinah pun lepas dari ancaman serangan musuh. Jadi pada saat itu nyaris tidak ada perlawanan ya, hanya sedikit saja ya. Karena pada saat itu kaum kafir yang merasa tidak kuat dengan serangan angin itu, yaitu tidak lain adalah pertolongan dari Allah juga ya. Nah, itu ya, sudah cukup, sudah selesai. Jadi untuk materi bidang ekonomi dan bidang pertahanan, titik tekannya adalah bahwa di bidang ekonomi Rasulullah menekankan bersikap jujur dan sesuai dengan syariat ketika menjalankan perdagangan atau usaha ya. Kemudian di bidang pertahanan Rasulullah membuat laskar tentara ya, tentara-tentara yang digunakan untuk menahan ancaman yang datang dari kaum musyrikin, karena kaum musyrikin tetap melakukan penyerangan-penyerangan dan berbagai peperangan, mengajak perang gitu ya, karena mereka merasa tidak puas atau tidak ridho ketika Islam berkembang. Mungkin itu saja yang bisa Ibu sampaikan. Untuk SKI tidak ada tugas ya, kalian silahkan baca-baca saja, atau mungkin kalau yang ingin mengetahui tentang filmnya, silahkan kalian bisa searching di YouTube ya, film Perang Badar, film Perang Uhud, dan film Perang Khandaq. Insya Allah nanti kalau ada kesempatan untuk Zoom, akan Ibu putarkan filmnya. Itu saja yang bisa Ibu sampaikan kali ini. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.